Master penjara telah memberi perintah. Siapapun dilarang sembarangan masuk atau keluar penjara hitam. Raja Tinju, kau ingin mati? Apa-apaan master penjara itu? Aku Tiger, ketua aula pembunuh hitam. Aku tidak takut padanya. Gerbang penjara hitam hanyalah pajangan. Perintah master penjara, itulah gerbang penjara yang tak boleh disentuh. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Master penjara, gawat. Anak buah Tiger menerobos masuk penjara dewa. Mereka ingin membebaskan narapidana mati. Cari mati. Hari ini aku akan menerobos masuk. Pernahkah kau melihat tinju sebesar panci? HMPH. Jika kau melangkah keluar satu langkah saja, semua orang di aula pembunuh hitam MU akan menanggung akibatnya karenamu. Hahaha. Rebut penjara hitam. Setelah ini, tempat ini akan jadi milikku. Hahaha. Tiger. Berlututlah di hadapanku. Tiger, berlututlah di hadapanku. Master penjara. Sudah kubilang, siapapun yang berani melanggar aturanku, harus mati. Raja Tinju berkhianat, pantas mati. Yang tidak ingin mati, cepat pergi. Master penjara, Kau masih pantas jadi ketua geng darah. Bahkan petinju bawah tanah pun tak bisa kau kalahkan. Hampir saja dia menerobos penjara hitam. Pergi ke gua iblis bawah tanah dan dihukum 7 hari. Jika ada lain kali, aku takkan mengampunimu. gua iblis bawah tanah? Masuk gua iblis bawah tanah berarti 9 dari 10 akan mati. Aku bersedia menyerahkan 100 miliar dolar. Mohon master penjara ampuni aku kali ini. Masih berani menawar denganku. Tambah 3 hari lagi. Jika kurang sehari saja, akan kuhancurkan tulang-tulangmu. Baik, perintah master penjara. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Saya. Beritahu Ye Wutian bahwa dia tidak pantas untuk Yuling. Jangan bermimpi. Meskipun dia berusaha keras untuk mendapatkan surat nikah keluarga Yu, itu tidak mungkin. Aku Ye Wutian. Kau Ye Wutian? Kalau begitu, itu lebih tidak mungkin lagi. Oh, kau begitu percaya diri? Aku adalah Jenderal Agung Daxia, Yuling. Pasukan Yuling kubangun sendiri. Sedangkan kau hanyalah seorang kepala penjara kecil. Tidak sepadan. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Ini surat nikah. Ingin menikahiku? Kau tidak pantas. Jauh-jauh datang untuk membatalkan pernikahan. Seolah-olah aku sangat ingin menikahimu. Kau terlalu sombong, ya? Tak perlu banyak bicara. Ini adalah token keluarga Yuku. Anggap saja ini kompensasimu. Nanti bisa kau gunakan untuk pamer, agar usahamu mendekati keluarga Yu tidak sia-sia. Ayo pergi. Tak kusangka nona muda keluarga Yu seperti ini. Untung saja dulu aku tidak mengikuti rencana keluarga, menikahi wanita ini. Master penjara. Master penjara. Gawat. Nona Jiang. Akan kubunuh kau, wanita jalang. Menikah dengan Tuan Muda Liu itu keberuntunganmu. Jika tidak, kau akan mati. Berani-beraninya menyentuh wanita Ye Wutian. Perintahkan Wuchang, bersiaplah menyambutku. Besok pagi, master penjara akan tiba di Shanghai. Baik. Master penjara kembali ke dunia persilatan. Langit Daxia akan berubah. Akan kubunuh kau, tak tahu malu. Aku tidak mau menikah. Kenapa kau harus menjadikanku alat untuk menyenangkan keluarga Liu? Akan kuberitahu. Hari ini kau harus menikah dengan keluarga Liu. Dan layani Tuan Muda Liu dengan baik. Kalau tidak, si kecil itu akan mati. Mama, tolong aku. Apa yang kau lakukan? Nyonya besar, kau tidak bisa melakukan ini pada Yao Yao. Sampai sekarang, kau masih melindungi si kecil itu. Keluarga Liu saja tidak keberatan kau sudah punya anak. Kau masih tidak tahu diri. Kemari.
Patahkan tangan dan kaki si kecil itu. Yoyo, jangan. Jangan sentuh Yao Yao. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Tidak bisakah? Bukan aku kejam. Tapi urat nadi keluarga Jiang kita ada di tangan keluarga Liu. Jika aku tidak mengirimmu ke keluarga Liu, keluarga Jiang kita akan hancur total. Hari ini, para bangsawan Zhenhai yang bisa meluangkan waktu dari kesibukan mereka untuk menghadiri pernikahan Liu Ming. Suatu kehormatan besar. Suatu kehormatan besar. Selamat, selamat. Pengantin wanita tiba. Maafkan aku, membuat Tuan Muda Liu menunggu lama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Hayo. Ini adalah wanita tercantik nomor 1 di kota Zhenhai. Benar-benar cantik tiada tara. Kau bisu, cepat sapa Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu. Kali ini keluarga Jiang cukup patuh. Kau orang tua bangka masih ada gunanya. Benar, benar, benar. Terima kasih atas pujian Tuan Muda Liu. Hahaha. Ini benar-benar pasangan yang serasi. Betul. Keluarga Liu memang berwibawa. Bisa menemukan pengantin secantik ini. Keluarga Jiang kali ini benar-benar naik pangkat. Betul. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Dari mana datangnya bocah liar ini? Berani mengganggu Tuan Muda Liu? Cari mati. Hari ini adalah hari kematian Tuan Muda Liu. Aku datang untuk mengurus pemakamanmu. Wu Tian. Oh, ternyata kau, anak muda. Kau berani mengacaukan pernikahan Tuan Muda Liu? Cepat keluar dari sini. Yuro, jangan takut. Aku datang. Kupikir siapa? Ternyata ayah dari si kecil itu. Berani mengutuk Tuan Muda Liu di sini? Kemari. Bunuh dia. Cari mati. Jangan bergerak. Kalau tidak, aku akan membunuh wanita ini. Wu Tian, pergilah. Jangan pedulikan aku. Kita pergi bersama. Yao Yao ada di tangan mereka. Mereka akan membunuh Yao Yao. Pergilah. Hahaha. Apa? Kalian bajingan. Berani-beraninya mengancamku dengan Yao Yao. Hahaha. Aku mengancammu, lalu kenapa? Orang sepertimu bisa apa padaku? Bajingan. Wu Tian, jangan. Cepat pergi. Hahaha. Kau berani membunuhku? Aku juga mengundang Nona Yuling dan Tuan Wuchang. Mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Penjaga kota Zhenhai, Nona Yuling telah tiba. Penjaga Yu sudah datang. Kau tamat. Penjaga Yu. Selamat datang, Penjaga Yu. Akhirnya Anda datang. Ada apa ini? Ye Wutian si gila ini, dia ingin merebut pengantin. Dan juga ingin membunuh Tuan Muda Liu. Ye Wutian merebut pengantin. Ini urusanku dengan keluarga Liu. Tidak ada hubungannya denganmu. Ye Wutian, kulihat kau gagal melamarku, lalu datang ke sini untuk membuat kekacauan. Terlalu percaya diri. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Permasalahanku dengan keluarga Liu. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Aku tidak ikut campur. Aku adalah penjaga kota Zhenhai. Segala sesuatu di kota Zhenhai ini harus kuurus. Penjaga kecil. Sombong sekali. Kau menolak kebaikan, malah mencari masalah. Bagaimana bisa? Tuan penjaga. Bocah Ye Wutian ini benar-benar tidak tahu hukum. Dia menyerangku, itu berarti dia tidak menghormatimu. Mohon Tuan penjaga untuk segera menghukumnya di tempat. Aku tidak butuh kau mengajariku cara menegakkan hukum. Ah, ini? Aku tidak ingin bertarung denganmu. Tapi jika kau berani menyerangku lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Karena masalah ini tidak ada hubungannya denganku, maka aku tidak akan ikut campur lagi. Selesaikan sendiri. Hei, Tuan penjaga. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja. Kalau aku mati, Wuchang pasti akan menyalahkan. Tenang saja. Wuchang tidak akan menyalahkan. Wuchang mematuhi perintah Master Penjara. Aku adalah Master Penjara. Liu Ming, cepat serahkan putriku. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Jangan sombong. Lihat itu apa? Ayah, tolong aku. Yahya. Sombong sekali. Coba sombong lagi.
Apa yang baru saja kau katakan? Aku dengar seseorang bilang, dia adalah master penjara. Hah? Jari mati. Patahkan tangannya. Yao Yao, aku mohon padamu. Kau bisa melakukan apa saja padaku. Yao Yao masih anak-anak. Aku mohon, lepaskan Yao Yao. Hahaha. Coba suruh sampah ini menyentuhku lagi. Ah, kau tidak ingin memukulku? Sini, pukul. Mengancam dengan anak kecil? Sungguh keji. Yao Yao. Aku mohon padamu. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Jangan sakiti Yao Yao lagi. Aku mohon. Lihat kan, kau bahkan tidak sepeka wanita ini. Berlututlah. Aduh, kau masih melotot padaku? Kau tidak ingin mata putrimu lagi, ya? Ayah, tolong aku. Tolong aku. Jangan. Wu Tian, cepat selamatkan Yao Yao. Baik. Aku akan berlutut. Hahaha. Puas. Tadi, tangan mana yang kau gunakan untuk mencekikku? Patahkan sendiri. Hei, Tuan Muda Liu. Dia tidak punya pisau. Bagaimana bisa mematahkannya? Tidak ada pisau, ya? Kalau begitu, kau harus mengurusnya sendiri. Wu Tian, jangan. Aduh, bagaimana? Tidak bisa? Sini, aku ajari. Yao Yao. Hentikan. Aku saja. Wu Tian. Hahaha. Rasakan kesombonganmu. Sekarang, kau tidak lebih dari seekor anjing. Berlutut di depanku memohon ampun. Lepaskan Yao Yao. Kau ingin aku melepaskannya? Itu belum cukup. Oh, gadis cantik. Sekarang kau milikku. Kan? Bukankah aku lebih perkasa daripada suamimu yang sampah ini? Kami sudah melakukan semuanya. Sekarang bisakah kau lepaskan putriku? Melepaskan putrimu? Siapa yang bilang? Hei, aku tidak pernah bilang begitu. Bodoh, bunuh anak haram itu. Ayah, tolong aku. Yao Yao. Lihat itu. Mati. Yao Yao. Liu Ming. Jari mati. Kau bunuh putriku. Aku akan cabut nyawa. Tuan Wu Cheng, silakan masuk. Hahaha. Anakku. Penjaga Yu. Ye Wu Tian di depan matamu, menyiksa putraku sampai mati. Kumohon, tegakkan keadilan untukku. Kalian menculik istri dan putri Ye Wu Tian duluan. Ye Wu Tian membunuh Liu Ming setelahnya. Ini adalah karma. Meskipun aku seorang penjaga, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa sebenarnya Ye Wu Tian ini? Mengapa kekuatannya begitu dahsyat? Tuan Wu Chang. Penjaga Yu. Tuan Wu Cheng. Kumohon, kau harus tegakkan keadilan untuk putraku. Aku bersedia menyerahkan seluruh harta keluargaku. Ye Wu Tian. Tuan Wu Chang akan menegakkan keadilan untukku. Kau sudah tamat. Kau sudah tamat. Hamba datang terlambat. Mohon Master Penjara mengampuni hamba. Tuan Wu Chang, apa maksudmu? Hamba telah menemukan nona muda Yao Yao dan telah menambah tabib sakti untuk berjaga. Hari ini, aku mengampunimu. Bunuh tanpa ampun. Siap. Tuan Wu Chang, ampuni aku. Tuan Wu Chang. Tuan Wu Chang. Tuan Wu Chang, ampuni nyawaku yang hina ini.
Aku tidak akan berani lagi melawan Ye Wutian. Tidak, tidak, tidak. Ah, Master Penjara. Kau tidak bisa membunuhku. Yurou adalah putriku. Jika kau membunuhku, saat Yurou bangun, dia pasti tidak akan memaafkanmu. Ampuni aku. Ampuni aku. Yurou begitu baik. Jika aku membunuh orang tua ini, mungkin. Ah, sudahlah. Lebih baik menunggu Yurou bangun, baru kita bicarakan. Ye Wutian, kau berani menyuruh Wuchang membunuhku? Aku beritahu kau yang sebenarnya. Aku adalah Ye Yao Yao, inang boneka darah. Jika aku mati, dia juga harus mati. Apa yang dia katakan itu benar? Ah, ini tidak ada hubungannya denganku. Itu Liu Ziwan. Dia menculik Yao Yao. Dia ingin menyenangkan gerbang 6 dewa. Jadi dia menggunakan Yao Yao untuk membuat boneka darah. Katakan. Ada apa dengan gerbang 6 dewa? Mau tahu? Berlutut dan mohon padaku. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan. Buat dia bicara. Baik, Jika dia tidak bicara, kau yang bicara. Kau yang bicara. Jika kau tidak bicara, kau akan mati. Jika kau tidak bicara, kau akan mati. Liu Ziwan bilang, darah Yao Yao istimewa. Dia ingin bekerja sama denganku untuk membunuhmu. Lalu, mengubah Yao Yao menjadi boneka darah dan mempersembahkannya kepada gerbang 6 dewa. Sejak saat itu, kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Hujan datang sesuai keinginan. Gerbang 6 dewa. Semua dilakukan oleh Liu Ziwan. Dia sudah bersekongkol dengan penjaga segitiga hitam. Yao Chen, ini tidak ada hubungannya denganku. Omong kosong. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya denganmu? Apa yang kukatakan itu benar. dia mengaku. Pemimpin gerbang 6 dewa ingin hidup abadi. Jadi dia menciptakan teknik rahasia boneka darah, menghisap darah dan energi. Darah dan energi Yao Yao sangat bermanfaat baginya. Dia menanam cacing gu pada kami berdua. Menggunakan aku sebagai inang. Setiap hari menghisap dari jarak jauh darah dan energi yang dihasilkan Yao Yao. Aku akan membunuhmu. Aku adalah inang Yao Yao. Jika kau membunuhku, dia juga akan mati. Dia terluka parah hari ini. Jika kau tidak mengobatinya, dia tidak akan bertahan malam ini. Cepat, panggil tabib sakti. Selamatkan putriku. Baik. Demi putriku, aku akan membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Ye Wutian, jika aku tidak membalas dendam ini, aku bukan manusia. Halo, Tuan. Ada seseorang. Darah dan energinya lebih cocok daripada Yao Yao untuk membuat boneka darah. Bagaimana keadaan Yurou? Master penjara, jangan khawatir. Nyonya hanya terlalu cemas. Saya sudah memberinya akupunktur. Saya yakin Nyonya akan segera sadar. Lalu, Yao Yao? Tuan muda terkena kutukan. Cacing kutukan ini sangat langka. Saya belum bisa sepenuhnya menghilangkan cacing kutukan dari tubuhnya. Hanya bisa membuatnya tidur di dalam tubuh. Meskipun begitu, bahan obat yang dibutuhkan juga sangat langka dan berharga. Tabib sakti, katakan saja. Saya akan mencari cara untuk mendapatkan bahan obatnya. Ganoderma salju berusia 10.000 tahun, ginseng daging berusia 1.000 tahun, dan air suci Tianqi berusia 500 tahun. Setiap bahan membutuhkan usia yang sangat tepat. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Saya akan mencari cara. Tabib sakti, obati saja. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Master penjara, air suci Tianqi ada di keluarga Bai di segitiga hitam. Akan diperdagangkan 3 hari lagi. Segera atur. Aku harus segera berangkat. Wutian, aku menunggumu kembali. Wuchang, kau tetap di sini. Jaga Yurou dan Yao Yao baik-baik. Baik, Master. Kalau begitu, aku akan mengatur saudara-saudara di segitiga hitam untuk menjemput Anda. Yurou, jaga dirimu baik-baik.
Gawat, keberadaan Master Penjara terungkap. Dua benda suci ini, aku yakin kalian semua tidak asing, kan? Token Yama milik Master Penjara dari Timur bisa menghidupkan orang mati. Air suci Tianqi yang bisa menumbuhkan tulang. Ternyata benar-benar ada. Benda suci seperti air suci Tianqi. Keluarga baik kami melakukan bisnis dengan mengambil uang orang dan menyelesaikan masalah orang. Selama ada yang mampu membayar harganya. Tidak ada yang tidak bisa ditemukan oleh keluarga baik kami. Keluarga Bai memang pantas menjadi keluarga nomor 1 di segitiga hitam. 2 harta karun yang begitu langka bisa mereka temukan. Konon, pemegang token Yama bisa memerintah Wu Chang, sang penjaga penjara, dan bahkan menjadi penguasa kota bawah tanah. Penjaga Yo, jangan senang dulu. Kudengar penjaga Yu juga sangat menginginkan token Yama. Benar. Memiliki token Yama sama dengan memiliki kekuatan untuk mengendalikan Zhenhai. Siapa yang tidak ingin menjadi penguasa di wilayah ini? Lagi pula, kekayaan keluarga Yu kami yang terkumpul selama ratusan tahun, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan oleh sembarang orang. Hei, penjaga Yo, aku sarankan kau menyerah saja lebih awal. Apa yang kau banggakan? Keluarga UMU kaya, keluarga Yo kami juga tidak kalah. Token Yama ini belum tentu jatuh ke tangan siapa. Karena penjaga Yo bersikeras ingin bersaing kekayaan dengan keluarga Yu kami. Kalau begitu, mari kita mulai. Baik. Karena keluarga Yo dan Yu, yang paling kaya, sama-sama menginginkannya, maka tidak perlu menunggu pelelangan segitiga hitam. Sekarang, penawar tertinggi yang akan mendapatkannya. Keluarga Yu kami menawar 500 juta. Hampha, 500 juta? Benar-benar picik. Aku tawarkan 1 miliar. Apa kalian pura-pura bodoh? Ini token Yama. Kalian 500 juta, 1 miliar. Apa kalian mau menawar sampai besok? Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan kalian. 1 menit terakhir. Jika tidak bisa memberikan harga yang kuinginkan, pergi kalian semua. Keluarga Yu menawar 3 miliar. 5 miliar. Ah, Keluarga Yu. Permisi sebentar. Aku akan mengajukan dana ke keluarga. apa? Tidak jadi? Kak, itu token Yama. Jangan bilang 5 miliar, 50 miliar pun sepadan. Apa yang kau tahu? Token Yama ini palsu. Palsu? Kak, apa kau pernah melihat token Yama yang asli? Meskipun aku belum pernah melihat token Yama, tapi aku pernah mendengar kakek bercerita. Token Yama memiliki kekuatan tak terbatas, dan hanya mengakui master penjara. Orang biasa yang menyentuhnya akan mati atau cacat. Oh, kalau token Yama ini, siapapun bisa menyentuhnya, itu pasti palsu. Lalu kenapa kau tadi masih berdebat dengannya? Untuk apa? Jangan lupa, tujuan kita datang hari ini adalah air suci Tianqi. Menggunakan token Yama palsu untuk menguras kekayaan keluarga You. Dengan begitu, peluang kita akan lebih besar. Maaf menunggu lama. Semuanya. Penjaga You sangat kaya. Keluarga Yu kami mundur. Kalau begitu, token Yama menjadi milik penjaga You. Bagaimana? Tetap aku yang mendapatkannya, kan? Keluarga Yu kalian. Di kota Hai, kalian memang penguasa. Tapi ini segitiga hitam. Kalian hanyalah bawahan kecil. Dibandingkan dengan keluarga Yo segitiga hitam kami. Apa kalian punya kekuatan itu? Jangan terburu-buru. Bukankah masih ada air suci Tianqi? Mungkin penjaga Yo akan segera melihat kekuatan keluarga Yu kami. Hahaha. Hahaha. 5 miliar saja tidak bisa kau keluarkan? Kau masih berani memperebutkan sebotol air suci ini? Nona besar Bai. Untuk air suci ini, aku tawar 50 miliar lagi. Langsung berikan padaku. Nona Bai. Air suci ini. Aku tawar 50 miliar lagi. Langsung berikan saja padaku. Kau ini orang terkenal di segitiga hitam, kok bisa lupa aturan keluarga Bai? Kau ini orang terkenal di segitiga hitam. Kalau aku bilang ini milikmu, baru boleh kau ambil. Nona Bai benar, aku terima. Aku ingat. Yo Chen tawar 50 miliar. Ada yang lebih tinggi? Tentu saja. Aku tawar 60 miliar. 70 miliar. Yo Chen, aku sarankan kau pulang dulu dan cek, apakah tabungan keluarga Yo MU memungkinkan kau bicara 70 miliar itu. Kekuatan keluarga Yo MU saat ini paling banter cuma 50 miliar. Air suci Tianqi ini sepertinya tak bisa kau bawa pergi. Tunggu. Aku punya token Yama. Aku akan menggerakkan dana kota bawah tanah. Yo Chen,
Jangan buang tenaga. Kau tak akan bisa menarik 1 sen pun. Token Yama MU itu palsu. Hei, kau ini siapa? Sudah bosan hidup, ya? Keluarga Ye dari Zhenhai. Ye Wutian? Oh. Ternyata sampah dari keluarga Ye itu. Buka mata anjingmu itu. Lihat baik-baik. Tempat ini, apa pantas orang rendahan sepertimu datang ke sini? Aku meminta Nona Besar Bai membantuku mencari harta karun. Tidak boleh, ini adalah keluarga Bai. Nona Besar Bai saja belum bicara. Kau ini siapa? Berani memberi perintah di sini? Bocah, kau berani memaki aku? Kau cari mati. Hentikan! Berani bertindak di keluarga baikku? Yo Chen, apa kau tidak menganggap keluarga baik kami ada? Bocah, tunggu saja. Begitu kau keluar dari pintu ini, akan kubongkar tulang-tulangmu. Air suci Tianqi, jika tidak ada yang menawar lagi, maka akan menjadi milik penjaga Yu. Hahaha. Penjaga You sudah tidak sanggup menawar lagi. Bagaimana mungkin sampah dari keluarga yang hancur punya uang untuk menawar? Benarkah? Kalau begitu, hari ini aku biarkan kalian tahu, apa itu ada orang di atas orang, dan langit di atas langit. Aku tawar 200 miliar. Apa? 200 miliar? Tidak mungkin. Aku belum pernah dengar ada keluarga yang bisa mengeluarkan 200 miliar. Hei Margaye, ini bukan tempatmu membual. Kalau hari ini kau tidak bisa buktikan kau punya 200 miliar, kau akan keluar dalam keadaan tak bernyawa. HMPH. Apa aku punya 200 miliar sekarang? Nona Bai seharusnya tahu, kan? Kartu hitam tertinggi kota bawah tanah. Hanya orang dengan kekayaan lebih dari 100 miliar yang bisa memilikinya. Air suci Tianqi ini adalah milik Tuan Ye. Kak, air suci itu diambilnya. Jangan khawatir. Masih ada kesempatan. Ye Wutian, aku perintahkan kau dengan token Yama. Serahkan air suci Tianqi padaku. Sudah kubilang padamu sejak awal, token Yama milikmu itu palsu. Kalian bersekongkol menipuku. Aku tidak bilang token Yama ini asli. Kau sendiri yang bodoh. Berani membuat masalah di sini? Akan kupatahkan kakimu dan kulempar keluar. Panggil orang. Ingat baik-baik. Keluarga Yo tidak akan tinggal diam. Sepertinya keluarga Ye tidak semiskin yang kubayangkan. Ye Wutian, kurasa aku harus mencari waktu untuk bicara denganmu. Aku selalu siap menyambut kedatangan Jenderal Yu. Mengpo Bayalin menghadap master penjara. Kau adalah mata-mata yang Wuchang maksud, kan? Tuan Wuchang, sudah menjelaskan duduk perkaranya. Aku yakin kita akan segera menemukan hubungannya dengan gerbang 6 dewa. Bagus sekali. Air suci Tianqi kuserahkan padamu dulu. Aku ingin kau memastikan, menyerahkannya langsung ke tangan Wuchang. Selain itu, ginseng daging yang Wuchang minta kau cari. Sudah ada kabar? Sudah ditemukan. Ginseng daging disimpan oleh keluarga Yo 100 tahun yang lalu. Sekarang menjadi harta pusaka keluarga Yo. Harta pusaka? Itu hanya bahan obat. Apa ada cara untuk mendapatkan ginseng daging itu? Keluarga Yo dijaga ketat. Untuk mendapatkan ginseng daging, sepertinya harus menerobos paksa dan memaksa kepala keluarga Yo menyerahkannya. Terlalu kasar. Aku tidak suka. Carikan cara agar aku bisa masuk ke keluarga Yo. Aku punya ide sendiri. 3 hari lagi, kepala keluarga Yo akan mengadakan pesta ulang tahun, mengundang para pejabat dari berbagai daerah. Kalau begitu, bantu aku mendapatkan undangan pesta itu. Aku ingin bertemu langsung dengan Tuan Tua Yo itu. Berhenti. Kenapa? Apakah Komandan Yu ingin bicara denganku di sini? Ci, apa yang perlu dibicarakan kakakku denganmu? Mau pergi? Serahkan air suci Tianqi itu. Sungguh lelucon. Air suci Tianqi kubeli dengan uangku sendiri. Kenapa harus kuberikan padamu? Aku. Jika bukan karena kemunculanmu yang mengacaukan situasi, air suci Tianqi ini pasti sudah jadi milikku. Serahkan. Aku akan membiarkanmu pergi. HMPH, kau mengancamku. Kalau mengancammu, kenapa? Nona Bai tidak mengenalmu. Apa kami tidak mengenalmu? Kartu hitam tadi palsu kan? Lagi pula, kau menipu dari tangan kami dan merebut air suci Tianqi. Kalau begitu, kami merebutnya kembali sekarang. Itu sudah seharusnya. Baiklah. Air suci ini ada padaku sekarang. Ambillah jika kalian bisa. Kau cari mati. Ah, patah.
patah. Kau, Kenapa? Penjaga Yu juga ingin melawanku. Sayangnya, kau bukan lawanku. Kau juga tidak bisa mengambil air suci ini. Katakan, bagaimana caranya agar kau mau menyerahkan air suci itu? Aku ingin tahu, kenapa kau begitu ingin merebut air suci ini? Untuk apa? Kakekku menderita penyakit dingin yang parah. Jika tidak mendapatkan air suci Tianqi ini, dia tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Baiklah, mengingat baktimu ini, aku bisa membantumu. Hanya saja, kau harus membantuku melakukan sesuatu. Apa itu? Pesta ulang tahun kepala keluarga Yo. Kau ikut denganku. Hahaha. Hei. Ye Wutian, Yuling. Ada jalan ke surga tidak kau lewati. Tidak ada pintu ke neraka malah kau terobos. Kalian berdua benar-benar berani datang, ya? Pesta ulang tahun kepala keluarga Yo. Kami datang untuk memberi selamat. Kenapa? Tidak disambut? Jangan munafik di sini, tidak perlu. Kuberi kalian 10 detik. Entah, pergi dari sini. Atau kusuruh orang mematahkan kaki kalian. Dan membuang kalian keluar. Oh, bukankah ini Ye Wutian? Kenapa kau di sini? Tuan Muda Gu, kau mengenalnya? Bukan hanya mengenal. Sebelum keluarga Ye mereka mengalami musibah besar. Ayahnya menyerahkan seluruh harta keluarga. Hanya untuk meminta keluarga Gu kami menyelamatkan nyawa sampah ini. Lalu? Tentu saja, menerima uang orang dan menyelesaikan masalah mereka. Kemudian, kami mengirimnya ke penjara untuk melindunginya. Lihat betapa baiknya hidupnya sekarang. Tidak tahu malu, berani-beraninya datang ke keluarga Yo, menghadiri pesta ulang tahun kepala keluarga. Hahaha. Ternyata dia anjing yang dibuang. 20 miliar untuk air suci itu. Jangan-jangan dia mencurinya dari keluarga Gu? Apa? 20 miliar? Dari mana sampah sepertinya punya uang sebanyak itu? Pasti dia mencurinya dari keluarga Gu. Aku akan lapor polisi sekarang. Biar dia kembali ke penjara, jadi anjing lagi. Siapa yang berani? Yuling, kita sama-sama penjaga. Kau tidak berhak menghalangiku. Apalagi ini keluarga Yo. Memangnya kenapa kalau keluarga Yo? Kalau aku tidak senang, akan kubongkar atap keluarga Yo MU. Yuling, kau? Penjaga Yu, kau melindungi sampah ini bisa merusak reputasimu. Kurasa masalah ini, kau tidak perlu ikut campur. Masih mau menjebakku lagi? Tergantung kalian berdua, punya kemampuan itu atau tidak. Permintaan ayahmu yang sudah mati itu, keluarga Gu sudah memenuhinya. Sekarang, bahkan jika kami mengambil nyawamu, itu tidak berarti keluarga Gu mengingkari janji, kan? Aku akan segera bereskan 2 sampah ini. Jangan lupakan tujuan kita datang ke sini. Tujuan? Oh, Ye Wutian. Kau ingin mempersembahkan air suci Tianqi ini untuk menyenangkan kakekku, kan? Apa? Sampah ini punya air suci Tianqi? Benar, Tuan Muda Gu. Dia menyalahgunakan 20 miliar dari keluarga Gu hanya demi air suci Tianqi ini. Inspektur Liu dari Zhenhai tiba. Tuan Liu. Tidak. Inspektur Liu. Gerbang 6 Dewa sudah mengumumkan surat penunjukan Anda ke seluruh dunia. Sekarang ada yang membuat masalah di sini. Mohon Inspektur Liu menegakkan keadilan. Tentu saja aku akan menegakkan keadilan. Tuan Wuchang menunjukmu sebagai penjaga. Kau tidak mematuhi perintah Tuan Wuchang, malah menjilat orang-orang gerbang 6 Dewa? Wuchang? Master penjara sudah belasan tahun tidak diketahui nasibnya. Seorang Wuchang, apa dia itu? Apa kau masih tidak mengerti? Sekarang dunia ini sudah dikuasai gerbang 6 Dewa. Era Master penjara sudah lewat. Yo Chen, kamu. Komandan Yu, aku tidak ingin bermusuhan denganmu, dan tidak ingin bertarung denganmu. Tujuan saya datang hari ini hanya satu, yaitu dia, Ye Wutian. Gerombolan sampah dari gerbang 6 Dewa itu hanya bisa mengirim sampah sepertimu. Ye Wutian, kau membunuh putraku. Hari ini, aku akan melumpuhkanmu atas nama gerbang 6 Dewa. Itu tergantung apakah kamu punya kemampuan itu. Bagus. Kalau begitu, coba saja dengan nyawamu. Kemampuan sekecil ini saja sudah dipamerkan. Sungguh memalukan. Ye Wutian, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Liu Ziwan.
Jika kau berhenti sekarang, aku masih bisa mengampuni nyawamu. Yuling, kau benar-benar bertekad untuk bersama Ye Wutian dan bermusuhan dengan gerbang 6 dewaku. Liu Ziwan, demi keuntungan pribadimu, kau sengaja memprovokasi gerbang 6 dewa untuk berkonflik dengan kota bawah tanah Master Penjara. Hukuman apa yang pantas untukmu? Ah, perkataan Komandan Yu ini tidak benar. Master Penjara menguasai kota bawah tanah. Sedangkan gerbang 6 dewa, sejak kemunculannya, menguasai hukum dunia. Ye Wutian menggelapkan dana publik keluarga Gu. Saya mohon Inspektur Liu untuk menegakkan keadilan. Inspektur Liu, apa salahmu? Saya bisa bersaksi. Ye Wutian memang menggelapkan uang keluarga Gu. Ye Wutian, apa lagi yang ingin kau katakan? Dengan kalian para sampah ini, memang tidak ada yang perlu kubicarakan. Ye Wutian, aku tidak boleh mati. Jika aku mati, Ye Yaoyao juga akan mati. Pergi. Kau tunggu saja. Yo Chen, penjaga Yo. Karena kau sangat mendambakan gerbang 6 dewa, aku akan mengabulkannya. Au, apa yang ingin kau lakukan padaku? Au, apa yang kau lakukan padaku? Wuchang telah mencabut energi sejatimu. Kau tidak pantas lagi menjadi penjaga. Aku pasti akan membunuhmu. Aku selalu siap. Kepala keluarga Yo Guangxiong belum berniat menunjukkan diri. Anak muda dari keluarga Ye ini, semakin lama semakin hebat saja. Ini salah keluarga Gu, karena tidak mendidik sampah ini dengan baik. Ketua keluarga Yo sudah repot-repot. Ye Wutian, cepat serahkan air suci Tianqi itu. Aku akan melepaskanmu. Selama kau menyerahkan air suci Tianqi itu kepada keluarga Youku, aku dan Tuan Muda Gu tidak akan mempermasalahkan kesalahan yang kau lakukan. Hanya ada satu air suci. Sepertinya Tuan Muda Gu dan ketua keluarga Yo sama-sama menginginkannya. Harus kuberikan pada siapa ya? Tentu saja padaku. 20 miliar yang kau gunakan untuk membeli air suci itu, kau curi dari keluarga Guku. Tuan Muda Gu, kau salah bicara. Ini segitiga hitam, wilayah keluarga Youku. Ye Wutian hanya perlu menyerahkan air suci itu kepada keluarga Youku. Maka keluarga Youku bisa melindunginya dan kembali hidup-hidup. Ye Wutian, kau tidak benar-benar akan memberikan air suci itu kepada mereka, kan? Anak muda keluarga Ye, jika kau tahu diri, serahkan air suci itu. Aku akan membiarkanmu hidup. Ye Wutian, berikan air suci itu padaku. Tenang saja, ada aku di sini. Keluarga Yo tidak akan berani macam-macam padamu. Tuan Muda Gu, kau berani merebut air suci dariku, membuatku marah. Konsekuensi seperti ini, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Hahaha. Apa yang kau katakan, kepala keluarga Yo? Uang dibayar oleh keluarga Guku, air suci juga milik keluarga Guku. Jadi, aku hanya mengambil kembali milik keluarga Guku. Hah, sungguh lelucon. Kau bahkan tidak berkaca. Apa kau punya wajah seharga 200 miliar? Kau! Tuan Muda Gu, kau benar-benar bertekad untuk melawan keluarga Youku? Hahaha. Kepala keluarga Yo, jangan marah dulu. Mari kita bekerja sama dulu untuk membereskan Ye Wutian. Lalu kita putuskan nasib air suci. Hehehe. Ye Wutian, kau berani memukul anakku? Hari ini, jika tidak ada sepotong daging yang jatuh dari tubuhmu, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Jika ingin merebut air suciku, katakan saja langsung. Tidak perlu mencari alasan yang muluk-muluk. Kau cari mati. Sepertinya cara keluarga Yo Mu hanya segitu saja. Kau hanyalah orang rendahan yang tahu sedikit trik murahan. Berani-beraninya menghina keluarga Youku. Yo Guangxiong, kau pikir kau siapa? Berani bicara begitu pada tuanku? Berani bicara begitu pada tuanku? Apa katamu? Bawahan ini datang terlambat, mohon tuanku menghukum saya. Bangunlah. Benar saja. Kalian berdua bersekongkol untuk menipu kami. Diam. Boleh saya tahu identitas Tuan Ye? Sehingga keluarga Bai tunduk padanya. Identitas tuanku, apa kau bisa menanyakannya begitu saja? Karena keluarga Bai, keluarga terkemuka segitiga hitam, sudah datang, maka saya tidak akan mengganggu lagi. Ketua keluarga Yo pamit undur diri. Pamit?
Pamit. Tuan Muda Gu, tunggu sebentar. Tolong Tuan Muda Gu kembali dan beritahu keluarga Gu MU. Ye Wutian sudah kembali. Semua yang bukan milik keluarga Gu MU akan kuambil kembali. Terima kasih penjaga Yu telah menjagakan pintu untukku. Hal yang akan kulakukan selanjutnya. Aku tidak ingin diganggu orang lain. Baik. Nona Bai, ada keperluan apa Anda datang kemari? Yao Chen membuat keributan di keluarga baikku sebelumnya, lalu menghina tuanku. Aku datang untuk mengambil nyawa Yao Chen. Ayah, tolong aku. Tuan Ye. Keluarga Youku hanya punya satu putra ini. Mohon Anda berbesar hati. Lepaskan putraku. Ingin menyelamatkan satu-satunya keturunan keluarga Yao MU ini. Kau harus menukarnya dengan sesuatu yang bernilai sama. Nah, keluarga Youku memiliki gedung perusahaan di pusat segitiga hitam. Ambillah semuanya. Lakukan. Ayah, tolong aku. Tolong aku. Ye Wutian, gedung perusahaan itu bernilai 5 miliar. Apa kau masih belum puas? Oh, ternyata satu-satunya keturunan keluarga Yao hanya bernilai 5 miliar. Ayah, bukankah keluarga kita masih punya ginseng daging berusia 1000 tahun? Berikan padanya. Tuan Muda Yao memang mengerti. Ternyata kau menginginkan ginseng daging 1000 tahun milik keluarga Youku. Ambillah. Bagaimana bisa aku membesarkan orang tak berguna sepertimu? Cepat pulang dan ambil ginseng daging 1000 tahun itu. Master penjara. 5 harimau dan 8 raja dewa mendengar Anda akan datang. Mereka sudah menyiapkan jamuan untuk Anda. Apa? Kenapa kakek tiba-tiba sakit parah? Ye Wutian, kakekku. Masalah jamuan akan dibahas nanti. Aku ada urusan. Tidak bisa berlama-lama. Ingat, segitiga hitam selamanya. Tidak boleh jatuh ke tangan orang gerbang 6 dewa. Baik. Yuling, siapkan helikopter kembali ke Zhenhai. Selamatkan kakekmu. Dokter, kemana semua dokter? Cepat datang dan selamatkan orang. Bagaimana keadaan kakek? Kakek hampir tidak tertolong. Jangan bicara omong kosong. Kakek tidak akan kenapa-kenapa. Tuan Ye, Anda bilang bisa menyelamatkan kakek. Nona Yu, jangan khawatir. Ada aku di sini. Orang tua itu tidak akan mati. Kakek ini mengalami aliran energi sejati yang berbalik. Aku perlu meluruskan dulu energi sejati di tubuhnya. Tunggu, Kak. Hanya karena satu kalimat dari Ye Wutian, kau berani mempertaruhkan nyawa kakek? Apa kau yakin? Bagaimana jika dia meracuni kakek? Aku percaya pada Tuan Ye. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit kakek. Ye Wutian, jangan sampai kau mengecewakanku. Kakek, Ye Wutian, kau berani mencelakai kakekku? Jika terjadi sesuatu pada kakekku, aku akan mencabik-cabikmu. Bagaimana bisa begini? Mungkinkah ada kondisi lain di dalam tubuh kakek? Darah hitam. Ye Wutian, kau benar-benar meracuni kakekku. Kak, cepat bunuh dia. Ye Wutian, kau membohongiku. Kakek Yu tidak hanya mengalami aliran energi sejati yang berbalik. Tenang saja. Aku pasti akan mencari tabib sakti untuk mengobatinya. Segera datang ke lantai 2 rumah sakit Anhe, ruang rawat inap pribadi. Cepat. Ye Wutian, jangan coba-coba menipu kakakku lagi. Kakak tidak boleh percaya padanya lagi. Dia punya niat buruk. Segera cari Profesor Zhao Chunsheng untuk obati kakek. Baik. Aduh, Profesor Zhao. Cepat-cepat. Profesor Zhao, keahlian medis Anda luar biasa. Hanya Anda yang bisa selamatkan kakekku. Saya masih punya pasien lain. Jangan-jangan kalian mau gunakan kekuasaan untuk menekan orang? Profesor Zhao, teknik akupunktur Anda adalah yang terhebat di dunia. Selama Anda bersedia selamatkan kakekku, apapun yang Anda mau, aku, Yuling, pasti akan persembahkan dengan kedua tanganku.
Penyakit kakekmu sebenarnya bukan tidak bisa diobati. Biar saya periksa dulu. Penyumbatan meridian pada Tuan Tua Yu. Ditambah energi internal tabib gadungan yang bentrok, membuat meridiannya tak sanggup menanggung bebannya. Aliran ki dan darahnya tersumbat. Tabib gadungan berani juga mempermainkan nyawa orang. Dari mana bocah ingusan ini datang? Saya adalah tabib yang bahkan gerbang 6 dewa hormati sebagai tamu kehormatan. Siapa kau, hingga berani meragukan keahlian medisku? Jika biarkan tabib gadungan ini lanjutkan akupunkturnya, pembuluh darah Tuan Tua Yu pasti tak akan kuat. Pasti akan meledak. Ye Wutian, kau masih berani bicara ya? Kak, bocah ini memang punya niat buruk. Potong saja lidahnya. Diam semua. Profesor Zhao, silakan tusuk jarumnya. Ah. Kakek Yu beruntung sekali. Sudah tidak apa-apa. Kakek kau sudah bangun. Profesor Zhao memang hebat. Dalam waktu sesingkat ini, kakek sudah bangun. Profesor Zhao memang tabib sakti. Tidak pantas, tidak pantas. Senhayu terlalu memuji. Tapi, imbalannya. Tuan Zhao, katakan saja berapa yang kau mau. Pembuluh darah kakek Yu sudah mencapai batasnya. Jika kau tidak ingin mengurus pemakamannya, hentikan sekarang juga. Kau masih ingin menyakiti kakekku? Kak, dia memberimu ramuan apa sampai kau terhipnotis? Kau bahkan tidak peduli lagi dengan hidup mati kakek? Ye Wutian, kakekku sudah membaik sekarang. Pergilah, aku tidak akan membunuhmu. Baik. Karena Zhenhayu sudah memutuskan. Jangan menyesal nanti. Master penjara, Anda terluka? Tadi energi sejati berbalik arah, belum pulih sepenuhnya. Tidak kusangka ini hanya satu serangan telapak tangan saja. Aku tidak bisa menahannya. Hanya luka kecil, tidak akan mati. Kakek. Saya mohon Tuan Ye, lupakan dendam masa lalu dan selamatkan kakek saya. Tidak akan. Dia mau hidup atau mati. Apa urusannya denganku? Seharusnya aku tidak menyerangmu tadi. Jika Anda masih marah, pukul atau maki saya terima. Mohon Tuan Ye, selamatkan kakek saya. Tidak tertarik. Karena Tuan Ye masih marah dan tidak mau membantu, maka saya akan bunuh diri. Semoga setelah saya mati, Anda mau menyelamatkan kakek saya. Tunggu. Aku hanya bilang aku tidak akan menyelamatkannya. Bukan berarti tidak ada yang boleh menyelamatkannya. Saya mengerti, Tuan. Tuan Besar Yu menunjukkan gejala keracunan. Keracunan? Bagaimana mungkin keracunan? Semua makanan kakek sudah diuji racun oleh orang khusus. Kak, sudah kubilangkan. Si Ye Wutian ini akan memanfaatkan kesempatan menyalurkan energi sejati ke kakek untuk meracuninya? Tuan Besar Yu jelas-jelas keracunan makanan. Jika kau berani memfitnah Tuan kami lagi, biarkan saja dia mati. Kurasa kau juga tidak punya solusi. Diam. Saya percaya pada Tuan Ye. Mohon tabib sakti, tolong selamatkan dia. Racunnya sudah keluar. Kakek Yu hanya perlu istirahat dengan tenang. Tidak lama lagi akan pulih seperti semula. Hanya saja saya tidak tahu siapa yang meracuni kakek, dan saya juga tidak tahu mengapa Tuan Muda Yu begitu yakin saya yang meracuninya. Ye Wutian, kenapa kau menatapku? Hah? Apa Tuan Muda Yu merasa bersalah? Aku. Yu Fei, sebenarnya ada apa ini? Saya rasa Dr. Zhao pasti tahu jelas tentang ini. Ini urusan keluarga Yu sendiri. Apa hubungannya denganku? Dengar-dengar Dr. Zhao ahli akupunktur. Hanya saja saya tidak tahu apakah dia mengerti cara menyambung tulang. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Dia yang mencariku beberapa hari yang lalu. Mengatakan ingin berakting bersamaku. Memintaku melakukan sesuai permintaannya. Setelah dia menjadi kepala keluarga, dia akan memberiku
1/10 dari kekayaan keluargamu. Bajingan tua. Kau mengkhianatiku. Yu Fei. Kau tega demi harta keluarga, sampai tega mencelakai kakek. Hari ini, aku akan mewakili keluarga Yu untuk membersihkan nama keluarga. Kak, aku salah. Kak, aku termakan hasutan Gu Zichen. Aku gelap mata dan mencelakai kakek. Aku benar-benar tahu aku salah. Tapi Gu Zichen berjanji padaku. Dia tidak akan membiarkan kakek mati. Keuntungan apa yang dia berikan padamu? Sampai kau bisa melakukan hal keji mencelakai kakek? Gu Zichen berjanji padaku. Selama kakek tidak sadarkan diri, dia akan memberikan semua kekayaan keluarga Yu padaku. Dan juga gedung Guang'an. Dia akan memberikannya padaku. Aku bukan manusia. Aku binatang. Tapi kak, kau hanya punya aku, adik kandungmu. Kak. Tega mencelakai kerabat sendiri. Apa kau masih pantas hidup? Ye Wutian. Kau juga tidak akan hidup tenang lama. Keluarga Gu sudah berencana menyerangmu. Kau yang akan mati selanjutnya. Sampai sekarang kau masih tidak bertobat. Ling Er. Kakek. Ling. Buang bajingan ini ke lembah serangga. Kakek. Kakek, aku cucu kandungmu. Kakek. Kakek. Kau tidak bisa melakukan ini. Kakek. Kau tidak pantas menjadi anggota keluarga Yu. Kakek. Terima kasih, Tuan Ye, atas anugerah penyelamat hidup ini. Mulai sekarang, Keluarga Yu kami akan selalu mengikuti Tuan Ye. Yao Yao. Yuro, jangan khawatir. Yao Yao adalah anak kita. Tidak peduli berapapun harganya, aku akan menyelamatkannya. Obat ini dibuat dari air suci dan ginseng daging. Ini bisa mengobati luka dalam Nona Yao Yao. Nona Yao Yao mungkin akan sadar sebentar. Namun, untuk membasmi boneka darah, masih dibutuhkan ganoderma salju. Mama, Yao Yao, kau sudah bangun. Mama, jangan menangis lagi. Yao Yao sudah tidak sakit. Baiklah, Yao Yao sudah tidak sakit. Mama tidak akan menangis lagi. Mama kemana Xiao Beiku? Yao Yao, Yao Yao. Tabib sakti, Yao Yao dia. Ya. Luka Nona Yao Yao terlalu parah. Bisa sadar sebentar saja sudah sangat kuat. Aku harus pulang ke keluarga Jiang. Ambilkan Xiao Bei untuk Yao Yao. Xiao Bei itu. Xiao Bei adalah boneka beruang kesayangan Yao Yao. Setiap kali terluka, Yao Yao selalu minta Xiao Bei menemaninya. Aku temani kamu pulang. Tidak. Kamu harus mencari Sui Lingzi sekarang lagi pula. Kalau kamu ikut denganku, Lau Taijun akan makin marah. Tenang saja. Lau Taijun sekarang takut padamu, dia tidak akan melakukan apa-apa padaku. HMPH. Ini di mana? Ini kantor Tuan Muda Gu Zichen. Kenapa kau bawa aku ke sini? Tentu saja agar kau menikah dengan keluarga baik, mencarikan jalan keluar yang bagus untukmu. Kau membiusku hanya untuk memberikanku pada Gu Zichen? Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Yuro. Ini semua demi kebaikanmu. Ye Wutian, melawan gerbang 6 dewa. Itu sama saja mencari mati. Cepat tinggalkan dia dan ikuti Gu Zichen. Maka kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Semua akan terpenuhi. Tidak. Selain Wutian, aku tidak akan pernah bersama pria lain. Hah? Setelah beberapa hari bersama Ye Wutian, kau berani membantahku? Aku akan mencari Wutian. Aku akan membuatmu menyesali perbuatanmu hari ini. Berhenti. Bagus. Kau berani mengkhianatiku demi Ye Wutian? Akan kubunuh kau, wanita sialan. Yuro, kau di mana? HMPH. Dia ada di tempat yang tidak akan pernah kau temukan. HMPH. Orang tua. Lepaskan Yuro sekarang. Aku bisa menganggap ini tidak pernah terjadi. Aku akan mengampuni nyawamu. Hahaha. Kalau begitu, jangan ampuni aku, selama kau bisa menemukanku. HMPH. Wutian pasti akan datang menyelamatkanku. Kali ini, aku tidak akan memohon lagi untukmu. Lebih baik kau pikirkan. Bagaimana memohon belas kasihan Tuan Muda Gu? Aduh, Nyonya Besar. Kau benar-benar menepati janjimu.
Kau benar-benar membawa wanita cantik ini untukku. Tuan Muda Gu, silakan beraksi sesukamu. Mainkan dia sesukamu. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Euro, malam ini, layani Tuan Muda Gu dengan baik. Apakah keluarga Jiang bisa kembali ke kejayaan sebelumnya? Semuanya tergantung padamu. Hei, Apa yang kau lakukan? sayang, jangan malu-malu. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau cukup liar, aku suka. Aku paling suka menjinakkan kuda liar sepertimu. Jangan mendekat. Aku juga tidak mau mendekat. Tapi kau, siapa suruh kau punya wajah seperti bintang dan tubuh sebagus ini? Aku tidak bisa menahan diri. Ah, kulit ini benar-benar halus dan lembut. Wanita, kau berani menggigitku? Aku ingin sekali menggigitmu sampai mati. Kau memaksaku untuk melakukan ini. Kau tidak mau denganku juga tidak apa-apa. Kau layani aku sampai puas dulu. Aku akan membiarkanmu kembali. Berkumpul dengan Ye Wutian. Bagaimana? Mimpi. Master penjara, bisa dipastikan, Nona Jiang dibawa oleh Nyonya Tua ke sini. Ini adalah grup Gu, wilayah Gu Zichen. Euro pasti dalam bahaya sekarang. Cepat, ikut aku menyelamatkannya. Dasar tua bangka, kau bawa Euro kemana? Ye Wutian, itu kau. Aduh, tulangku hancur. Tulangku hancur. Cepat lepaskan. Lepaskan. Katakan. Di mana Euro? Di kantor Gu Zichen. Dasar bajingan, aku beritahu kau. Setelah aku menyelamatkan Euro, jika dia baik-baik saja, kau hidup. Jika tidak, kau pasti mati. Pergi. Lepaskan. Euro. Gu Zichen, kau cari mati. Patah. Euro, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh wanitaku? Ye Wutian, aku tidak akan pernah berdamai denganmu. Wuchang. Gu Zichen, aku tadinya ingin langsung membunuhmu. Tapi itu terlalu mudah untukmu. Lebih baik ku buat kau hidup segan mati tak mau. Baru kau akan belajar. Kakau mau apa? Wuchang, serahkan dia pada Yuling. Kakek Yu baru saja sadar. Dia pasti senang bertemu denganmu. Tidak. Ye Wutian, aku mohon padamu. Jangan serahkan aku pada keluarga Yu. Terlambat untuk memohon padaku. Ye Wutian dan Yuling ini benar-benar kejam. Membuatmu babak belur seperti ini, Tuan Muda Gu. Kali ini kau rugi besar ya. Kau datang jauh-jauh ke sini hanya untuk memberitahuku ini? Oh, alat vital Tuan Muda Gu juga. Ye Wutian. Dendam kali ini akan kubalas 10, bahkan 100 kali lipat. Aku juga dengar. Ye Wutian mengandalkan Wuchang, memerintahkan semua rumah sakit di Zhenhai agar tidak mengobati Tuan Muda Gu. Benarkah? Ye Wutian. Kau bajingan. Aku ingin kau mati. Selama kau bergabung dengan Gerbang 6 Dewa, tidak hanya alat vitalmu bisa disembuhkan, tapi kami juga bisa membantumu membunuh si marga Ye untuk membalas dendam. Gerbang 6 Dewa? Sejak Yao Yao bangun terakhir kali, dia terus tidur. Nona Jiang tidak perlu terlalu khawatir. Master penjara dan Tuan Wuchang sudah pergi mencari Ganoderma salju. Pasti akan ditemukan. Ye Yao Yao belum bangun, kan? Liu Xiwan, apa maumu? Mengingat kau hampir menjadi menantuku, aku bisa memberitahumu cara melepaskan racun Gu di tubuh Ye Yao Yao. Bagaimana caranya? Di mana? Kalau mau tahu cara membasmi racun Gu, datang ke keluarga Liu sendirian. Nona Jiang, Anda tidak boleh pergi. Ini pasti jebakan dari Liu Ziwan. Meski hanya ada harapan 1/10.000, aku harus mencobanya. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawaku. Nona Jiang, Di mana Euro?
Bawahan tidak becus. Tidak berhasil menahan Nona Jiang. Nona Jiang ditipu keluar oleh Liu Ziwan. Ditipu kemana oleh Liu Ziwan? Nona Jiang menyuruhku menjaga Yao Yao, tidak menyuruhku mengikutinya. Aku juga tidak tahu mereka kemana. Hubungi Wu Chang. Meski harus mengobrak-abrik kota Zhenhai sampai ke akar-akarnya, kalian harus menemukan Yuro. Siap. Sudah tidur begitu lama, saatnya bangun. Liu Ziwan, kau menipuku. Hahaha, kalau tidak menipumu, bagaimana kau bisa keluar dari villa yang dijaga ketat ini? Asalkan kau mau melepaskan Yao Yao dan membasmi racun gunya, aku akan melakukan apa saja. Kenapa kau begitu bodoh, wanita? Racun gu itu ditanam oleh gerbang 6 dewa. Bagaimana mungkin aku bisa membasminya? Bajingan. Pelacur. Lain kali, atur kata-katamu sebelum bicara. Hei, Ye Wutian, kekasihmu ada di tanganku. Jika kau ingin melihat Jiang Yuro hidup, datanglah sendirian ke reruntuhan di pinggir kota. Biarkan aku dengar suara Yuro dulu. Pastikan dia baik-baik saja. Bicara. Biarkan kekasihmu datang menyelamatkanmu. Wutian, aku telah menyeretmu. Jangan datang menyelamatkanku. Kau harus menemukan Ganoderma salju, agar Yao Yao kita cepat bangun. Kau dengar itu? Harta karun besarmu masih hidup. Liu Ziwan, tunggu saja. Aku akan mencarimu sekarang. Ye Wutian, kesabaranku tidak banyak. Setengah jam lagi, kau sebaiknya tiba di sini. Kalau tidak, kau hanya akan mengurus mayat jalan kecilmu itu. Ambil mayatnya. Oh ya, jangan lupa bawa air suci Tianqi. Hahaha. Inspektur Liu, bagaimana? Metodeku ini berhasil, kan? Untung ada Tuan Muda Gu yang memberi ide. Kalau tidak, Villa Wuchang dijaga ketat. Bagaimana aku bisa mengeluarkan wanita kecil ini dari sini, Tuan Muda Gu? Kau benar-benar yakin bisa membunuh Ye Wutian? Kali ini, aku sudah mengundang begitu banyak ahli dari gerbang 6 dewa, aku tidak percaya, tidak bisa membunuh Ye Wutian. Tidak. Kalau Ye Wutian mati begitu saja terlalu murah baginya. Aku ingin membuatnya hidup segan mati tak mau menyesal pernah lahir ke dunia ini. Terserah kau mau menyiksanya bagaimana. Aku hanya mau air suci Tianqi. Tenang saja, Tuan Muda Gu. Selama ada air suci Tianqi, para petinggi gerbang 6 dewa pasti bisa menyembuhkan alat vitalmu. Tuan Muda Gu, ada masalah. Apa? Kenapa panik begitu? Wuchang memimpin lebih dari 1000 orang mengepung tempat ini. Para ahli dan pasukan mati kita sama sekali tidak bisa menahan mereka. Apa? Master penjara menghilang, dari mana dia memanggil begitu banyak orang? Sepertinya Ye Wutian memegang token Yama. Cepat tahan dia. Siap. Bukankah kau bilang kau bisa menahan Ye Wutian? Kalau begitu dulu, aku bisa menghancurkan keluarga Ye dengan tanganku sendiri. Sekarang aku juga bisa menghancurkan Ye Wutian. Gu Zichen, seluruh keluarga Yeku, lebih dari 30 nyawa. Apa satu kepalamu bisa membayarnya? Hahaha. Karena kau sendiri yang mencari mati, jangan salahkan aku jika aku mengambil satu kepala lagi dari keluarga Ye. Gu Zichen, giliranmu. Ye Wutian, jika kau berani membunuhku hari ini, keluarga Gu dan gerbang 6 dewa tidak akan melepaskanmu. Wuchang, mundur. Bawahan ini tidak becus, membiarkan Gu Zichen kabur. Bukan salahmu. Kedua orang ini memang sudah bertekad untuk mati. Bahkan aku pun tidak bisa menahan ledakan energi sejati dari dua ahli. Bajingan ini masih di sini. Berhenti. Jika kalian berani maju selangkah, aku akan membunuh wanita kecil ini. Wutian, pergilah. Jangan pedulikan aku. Jaga Yao Yao baik-baik. Lepaskan dia. Aku menyuruhmu mundur. Apa kau tuli? Liu Ziwan, jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan membuatmu menyesal telah lahir di dunia ini. Hahaha. Wanita dan putrimu ada di tanganku sekarang. Dasar bocah. Beraninya kau sombong di sini? Liu Ziwan, apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku ingin membalas dendam untuk putraku. Aku ingin kau memilih antara Yao Yao dan Jiang Yuro. Pilih salah satu. Aku ingin kau merasakan penderitaan kehilangan orang terdekatmu. Wutian, cepat pergi. Kita hanya punya hubungan 1 hari.
Yao Yao adalah darah dagingmu. Dasar wanita boh, diam kau. Liu Xiuan, aku pasti akan membunuhmu. Tidak perlu kau yang melakukannya. Selama aku menggigit pil racun ini, aku akan membawa putrimu bersama-sama ke bawah tanah, menemui putraku. Cari mati. Mundur. Kalau tidak, aku tidak menjamin pisauku tidak akan menggores leher wanita kecil ini. Ye Wutian, cepat pergi. Aku sudah membencimu sejak awal. Apa kau tidak melihatnya? Kau tidak hanya tidak bisa melindungi Yao Yao, dan berulang kali menjebakku dalam bahaya. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergi sana. Yuro, apakah ini yang sebenarnya kau rasakan? Ye Wutian, apa kau masih belum menyadari dirimu sendiri? Kau itu pembawa sial. Baik. Aku pergi. Master penjara, Nona Jiang dia. Diam. Ini pilihannya sendiri. Wutian, aku tidak pernah menyesal mengenalmu. Hahaha, tidak kusangka. Ye Wutian, juga pengecut yang takut mati. Jiang Yuro, oh Jiang Yuro. Jika saja kau dari awal mau bersama putraku, putraku tidak akan mati. Banyak omong. Cepat lakukan. Yuro, kau baik-baik saja? Yuro, maafkan aku. Aku membuatmu menderita. Tidak, bukan begitu. Akulah yang seharusnya minta maaf. Master penjara, bagaimana dengan Liu Xiuan? Biarkan tabib sakti Tang mencari cara, tanpa memengaruhi Yao Yao. Lumpuhkan dia. Gu Zichen, dasar pengecut. Kepala keluarga Liu, aduh. Kenapa kamu jadi begini? Kalau saja kamu tidak meninggalkanku dan kabur dari medan perang, Ye Wutian tidak akan membuatku jadi begini. Aku akan menghabisimu. Tunggu. Aku juga tidak punya pilihan. Kalau aku tidak pergi, kita berdua akan tamat di sana. Jadi kamu meninggalkanku sendirian di sini untuk mati? Siapa bilang? Aku pergi ke gerbang 6 dewa untuk mencari bala bantuan. Saat aku kembali, kamu sudah dibawa pergi. Cih, kamu membual. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi aku harus memberitahumu. Aku dan orang-orang gerbang 6 dewa secara bersamaan memikirkan sebuah cara untuk menghancurkan Ye Wutian. Bagaimana caranya? HMPH. Menyamar sebagai Ye Wutian, menghancurkan keluarga You, hanya menyisakan You Chen yang dilumpuhkan oleh Ye Wutian. Membuat semua kekuatan di segitiga hitam memburu Ye Wutian. Hanya itu? Tentu saja tidak. Lalu, menyamar lagi sebagai Ye Wutian, dan tunduk pada gerbang 6 dewa. Dia menjadi anjing gerbang 6 dewa. Orang-orang kota bawah tanah di bawahnya pasti akan berbalik melawannya. Saat itu, biarkan mereka saling membunuh. Ide bagus. Jika kali ini, kita benar-benar bisa melenyapkan Ye Wutian, aku tidak akan mempermasalahkan kau meninggalkanku untuk menyelamatkan diri. Tenang saja. Kali ini, Ye Wutian pasti akan mati. Mau lari kemana? Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Nenek besar, jangan pukul lagi. Jangan lari. Yuro, kali ini kau harus selamatkan aku. Nenek besar, sejak kau menyerahkan aku kepada Gu Zichen, kau dan aku sudah tidak ada hubungan lagi, jangan ganggu aku lagi. Oh, mencari bantuan, ya? Dia adalah anggota keluarga Jiang kami. Dia punya uang. Mau uang? Minta saja padanya. Nyonya besar, kau? Bukan salahku. Mereka yang tidak mau mengalah. Tidak mau melepaskanku. Oh, cantik juga. Bisa dijual mahal. Apa yang mau kau lakukan? Orang tua ini, di kasino kami, dia kalah semua uangnya. Dia menjualmu kepada kami. Ini perjanjiannya. Aku juga tidak mau menjualmu. Kok, aku sudah menjual semua yang bisa dijual dari keluarga Jiang. Aduh, Yuro. Percayalah padaku sekali ini saja. Setelah aku balik modal, aku pasti akan segera menebusmu kembali. Nyonya besar, dengar. Apa yang kau katakan itu masih perkataan manusia? Pembunuh bayar nyawa, berutang bayar uang. Itu sudah hukum alam. Ikut aku saja. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan mengambil nyawamu. Membela wanita ini, kau tidak mencari tahu dulu. Siapa aku ini? Aku tidak peduli siapa kau. Pergi.
Bosku itu, Kasino Shengtian dewa judi yang terkenal. Kue San Liang, kau berani patahkan tanganku? Kau tunggu saja kematianmu. Kalau begitu, suruh bosmu datang menemuiku. Makan. Bos, ada yang bikin masalah di restoran Inling. Tunggu saja bosku datang dan membunuhmu. Ye Wutian, apa urusanmu di sini? Kau sendiri yang memprovokasi dewa pembunuh ini. Nanti, jangan libatkan aku. Nyonya besar, bagaimana bisa kau bicara begitu? Diam kau. Kalau saja kau patuh dan bersama Gu Zichen, uang mahar darinya sudah cukup untukku balik modal. Tapi kau malah bersama orang ini, membuatku tidak dapat apa-apa. Wutian, ayo kita pergi. Berhenti. Kalian yang memprovokasi orang ini. Kalau kalian pergi, bagaimana denganku? Kau yang memprovokasi dia. Sekarang jadi salah kami lagi. HMPH, aku membesarkanmu bertahun-tahun. Hari ini aku menyuruhmu melunasi utangku. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Berhenti. Mau kabur? Tidak akan. Kalau aku mau pergi, budak anjing sepertimu tidak akan bisa menghentikanku. Siapa ini? Memukul anjing harus melihat tuannya. Terlalu tidak memberiku muka kue San Liang. Berani memukul orangku? Bocah, kelihatannya kau sudah bosan hidup, ya? Bos, kau harus membantuku. Tidak berguna, tidak bisa mengalahkan mereka, malah menyuruhku membantumu. Wajahku sudah kalian permalukan. Pergi. Bocah, berani memukul orangku? Kau dari mana? Punya uang menginap di hotel, tidak punya uang tidur di jalanan, di wilayah Zhenhai. Aku mau dari mana saja. Bagaimana aku bisa bertahan? Bocah, kau sangat sombong. Bagaimana? Sekarang kami boleh pergi. Jangan kira kau hebat, aku akan takut padamu. Jika aku membiarkanmu pergi hari ini, bagaimana aku, Kue San Liang, bisa bertahan di kota Zhenhai? Setelah ini, Lalu, apa maumu? Aku, dewa judi, terkenal karena tangan hantu ini. Dan keahlian berjudi. Berani tidak berjudi denganku? Sudah lama tidak ada yang berani mengatakan kata-kata berjudi denganku, padaku. Aku menghargai keberanianmu. Sepertinya, kau punya sedikit kemampuan. Begini, jika kau mengalahkanku, surat perjanjian wanita ini dan posisiku sebagai dewa judi akan kuserahkan padamu. HMPH. Tapi jika kau kalah, aku akan memelintir kepala kalian bertiga sampai putus. Aku tidak peduli dengan gelar dewa judi omong kosongmu itu. Tidak tertarik. Aku hanya tertarik pada nyawamu. Hahaha. Baik, kalau begitu, kita bertaruh nyawa. Siapa yang kalah, dia mati. Kau mau main apa? Terserah. Bagaimanapun cara mainnya, aku tidak akan kalah. Kalau begitu, mari kita main yang sederhana, tapi paling mematikan. Tebak angka. Jangan bilang aku menindasmu. Aku biarkan kau menebak duluan. Tebak 12. Angka Kue San Liang selalu yang terbesar. Biarkan aku menebak duluan. Itu berarti kau tidak ingin punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Lebih baik kau tebak duluan. Hahaha. Baik, kalau begitu, aku tidak akan mengalah padamu. Aku lihat, kepalamu ini akan jadi milikku. Aku tebak 12. Selesai. Dasar pembawa sial. Kenapa kau biarkan Kue San Liang menebak duluan? Aku tebak 0. Kau tahu cara mainnya tidak? Bagaimana dadu bisa 0? Kurasa, kau bosan hidup, ya? Hahaha. Benar-benar 0. Ini, bagaimana bisa? Kau curang. Judi, itu sendiri adalah tipuan. Kue San Liang, kau sudah lama di kasino. Jangan bilang ini pun harus kuajarkan. Aku tidak terima. Kue San Liang, kau tidak bisa kalah? Ini urusanku dengannya. Jika kau berani bicara lagi, akan kubunuh kau. Kalah tidak terima. Jika kau terus tidak terima, aku harus terus bermain denganmu. HMPH, kemenanganmu tidak terhormat, aku tidak mengakuinya. Kau ingin nyawaku? Kau harus membuatku kalah dengan lapang dada. Baik, kalau begitu,
Aku akan membuatmu kalah dengan lapang dada. Aturan lama, cara main lama. Tapi, kali ini pakai dadu logam. Aku lihat, bagaimana kau akan curang lagi. Tidak perlu curang. Mengalahkanmu. Terlalu mudah. Kali ini, kau yang kocok. Aku yang buka. Sudah. Tebaklah. 3 titik. Sayang sekali, Kue Sanliang. Sepertinya nyawamu ini tetap tidak bisa diselamatkan. Salah tebak lagi. Tidak mungkin. Telingaku ini tidak pernah salah dengar. Kau curang. Orang seperti ini tidak bisa menerima kekalahan. Tidak perlu berdebat dengannya. Ayo pergi. Ah, benar. Ayo kita pergi. Kalau hari ini tidak ada yang kalah atau menang, kalian semua tidak akan bisa pergi. Aku sudah membiarkanmu kalah 2 kali. Apalagi yang kau inginkan? Hari ini pasti ada seseorang yang menumpahkan darah di sini. Kau curang. Kau menipu. Aku tidak kalah. Aku tidak mengakuinya. Jadi, kau masih ingin mempertaruhkan nyawamu? Hari ini, hanya satu di antara kita yang bisa hidup keluar dari sini. Bagus. Kau ingin mati. Akan kukabulkan. Tiga 6. Meledak. Kali ini, aku lihat kau masih mau menipu bagaimana? Meskipun kau menebatnya dengan benar, memangnya kenapa? Apa karena kau menebatnya dengan benar? Aku harus menyerahkan kepalaku begitu saja padamu. Bocah, jangan lupa. Ini adalah wilayahku. Aku bisa membuatmu mati tanpa sisa. Sebelum aku marah, cepat pergi. Aku masih bisa biarkan kau hidup. Hahaha. Sudah diambang kematian masih saja sombong. Hei, ku beritahu, aku berubah pikiran. Aku akan memotongmu jadi potongan-potongan. Dasar tua bangka. Aku akan mengikatnya di kandang anjing untuk menjaga pintu. Adapun wanitamu, aku punya puluhan saudara, mereka bisa bersenang-senang dengannya. Hahaha. Wutian, sampah seperti ini tidak perlu dibiarkan hidup lagi. Betul. Cepat bunuh dia. Benar-benar ingin mati. Tidak bisa dihentikan. Euro, ayo kita pergi. Hei. Jangan ikuti kami lagi. Kalau tidak, kubunuh kau. Cih. Aku juga tidak sudi mengikuti kalian. HMPH. Kue Sanliang. Aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. HMPH. Aku akan membuatmu mengembalikan semua yang kau menangkan dariku. Semuanya. HMPH. Yo Chen. Ye Wutian. Aku akan membunuhmu. Yo Chen. Kenapa kau tidak tinggal di segitiga hitam? Menjadi tuan muda yang bahagia? Apa yang kau lakukan di sini? Ye Wutian. Kau munafik. Kembalikan 72 nyawa keluarga Yoku. 72 nyawa. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti. Ye Wutian. Sampai kapan kau akan terus berpura-pura? Bukankah kau yang menyuruh Bai Yalin untuk memusnahkan seluruh keluarga Yoku? Aku tidak pernah menyuruh siapapun untuk membunuh. Keluarga Yo Mu dimusnahkan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Benar, pasti ada kesalahpahaman di sini. Dia selalu bersamaku selama ini. Omong kosong. Bai Yalin menganggapmu sebagai tuannya. Selain kau, siapa yang bisa memerintahnya? Dia sudah mengakuinya. Dia adalah Mengpo. Kau adalah master penjara. Kau menggunakan token Yama, memerintahkannya untuk membunuh seluruh keluargaku. Token Yama memang ada padaku. Tapi masalah ini, bukan aku yang memerintahkannya. Keluarga Yo memang bersalah, tapi tidak sampai dimusnahkan. Aku tidak sekejam itu. Kebohonganmu ini, pergi ke neraka dan katakan pada anggota keluarga Yoku yang sudah mati. Mati saja kau. Sekarang tidak ada gunanya bicara padamu. Setelah kau tenang, kau akan mengerti bahwa yang kukatakan itu benar. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Rencana untuk memusnahkan keluarga Yoku, kau sudah memikirkannya sejak lama, kan? Pertama, gunakan token Yama untuk menipu dan mengambil harta keluarga Yoku. Lalu, cabut energi Zenhaiku, membuatku menjadi orang tak berguna. Akhirnya,
Biarkan aku melihat keluarga Youku dimusnahkan, tanpa bisa berbuat apa-apa. Ye Wutian, kau kejam sekali. Yo Chen, jangan melihatku dengan tatapan meremehkanmu itu. Untuk menilai Ye Wutian, dia bukan orang seperti itu. Dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Ci, bukankah itu karena aku membelot ke gerbang 6 dewa dan mengkhianati master penjara ini? Sekarang, sepertinya, aku melakukan hal yang benar. Tuan seperti dia sama sekali tidak pantas mendapatkan kesetiaanku. Terserah kau mau memihak siapa. Selama kau tidak melakukan hal yang tidak berperasaan, aku tidak akan menyentuhmu. Kau mengatakan hal seperti itu, apa kau sendiri percaya? Aku sekarang kau bekukan, tidak bisa bergerak. Sebentar lagi, kau pasti akan menyerangku, kan? Pergilah. Masalah pembantaian keluarga Yo, aku akan menyelidikinya sampai tuntas. Membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Membuktikan bahwa kau tidak bersalah? Apa kau ingin mencari kambing hitam, atau menghancurkan bukti? Aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak padamu sekarang. Setelah aku menemukan kebenarannya, semuanya akan terungkap dengan sendirinya. Ye Wutian, dendam membunuh kerabat tidak bisa dimaafkan. Selama aku hidup 1 hari, aku akan melawanimu sampai akhir. Ada apa ini sebenarnya? Jika dugaanku tidak salah, ada yang menyamar sebagai master penjara dan memberi perintah menghancurkan keluarga Yo. Apa katamu? Kau menyuruhku menjadi anjing bagi orang-orang gerbang 6 dewa? Tuan Muda Gu, kata-katamu salah. Itu menyuruh master penjara menjadi anjing bagi gerbang 6 dewa. Liu Xiwan, kau menantangku ya? Kau ingin aku berpura-pura jadi master penjara, berlutut di hadapan gerbang 6 dewa, dan menjilat kakinya? Tuan Muda Gu, jangan marah. Master penjara selalu memakai topeng. Tidak ada yang peduli apakah di balik topeng itu Tuan Muda Gu atau Ye Wutian. Apa hubungannya ini dengan Ye Wutian? Orang-orang gerbang 6 dewa sudah menyelidiki bahwa Ye Wutian adalah master penjara yang hilang bertahun-tahun. Apa? Dia master penjara? Menurutku, yang paling pantas jadi master penjara adalah Tuan Muda Gu. Jika kali ini benar-benar bisa membunuh Ye Wutian dengan lancar, kalau begitu, master penjara palsu sepertimu mungkin akan jadi kenyataan. Tuan Muda Gu, apa kau masih merasa sementara menjilat gerbang 6 dewa itu memalukan? Tuan Muda Gu, apa kau masih merasa sementara menjilat gerbang 6 dewa itu memalukan? Jika langit ingin menganugerahkan tugas besar pada seseorang, ia pasti akan menguji tekadnya dan menyusahkan tubuhnya. Jika aku bisa menjadi master penjara, penghinaan kecil ini masih bisa kutahan. Hahaha. Nyonya besar, jangan sungkan, minumlah. Baik. Inspektur Liu, mengapa kau memanggilku terburu-buru? Ada apa? Bukan masalah besar. Kakiku patah, kan? Aku ingin meminta Nyonya besar untuk menyebarkan berita untukku. Berita? Berita apa? Nyonya besar memiliki hubungan baik dengan semua orang berkuasa di Zhenhai. Aku harap Nyonya besar akan menyebarkan berita bahwa master penjara telah membelot ke gerbang 6 dewa. Biarkan ini sampai ke telinga setiap bangsawan. Apa? Master penjara membelot ke gerbang 6 dewa? Benarkah? Mana mungkin bohong? Sekarang, siapapun dari gerbang 6 dewa kami bisa memerintah master penjara. Tidak mungkin, kan? Kenapa tidak mungkin? Wu Chang tidak mau mengikuti master penjara dan membelot ke gerbang 6 dewa. Jadi aku menangkapnya. Hari ini, dia akan menjadi contoh bagi yang lain. Aduh, Wu Chang itu bukan hanya kejam, tapi juga tak terlacak. Bisa menangkapnya. Saudara Ziwan hebat. Memerintah master penjara untuk menangkap Wu Chang yang kecil itu. Apa dia bisa kabur? Bawa dia masuk. Berlutut. Kau bukan master penjara. Siapa kau sebenarnya? Jika kau bicara lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Membersihkan rumah. Bagus sekali. Pengkhianat yang tidak patuh seperti ini memang harus diperlakukan seperti ini. Sini, pakai ini. Hahaha. Wu Chang, saat kau di pesta pernikahan keluarga Liu, mengamuk dan membunuh, kau tidak menyangka akan berakhir seperti ini, kan? Hahaha. Pukul. Pukul sampai mati. Ini juga untuk membalas dendam anakku dan melampiaskan kemarahan ini. Master penjara akan datang. Dia pasti akan membunuh kalian semua.
Apa yang dia katakan? Aku tidak mendengarnya. Nih, Master Penjara, apa kau masih punya perasaan pada mantan bawahanmu? Pukulanmu begitu ringan. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk bicara. Kalau begitu, aku akan memberinya semangat. Mati. Membiarkannya mati semudah itu terlalu murah baginya. Aku tidak akan membiarkannya mati semudah itu. Nyonya besar, sekarang kau tahu siapa yang berkuasa? Gerbang 6 Dewa atau Master Penjara, kan? Master Penjara. Barusan aku merasa suaramu tidak benar. Kau bukan Ye Wutian. Siapa yang memberitahumu kalau Ye Wutian adalah Master Penjara? Dia sendiri yang memberitahuku. Ye Wutian adalah... Nyonya tua, jangan tertipu olehnya. Semua orang tahu Ye Wutian mencuri token Yama dan berpura-pura menjadi Master Penjara. Penipu. Seorang penipu berani pamer di depanku. Begitu aku menangkapnya, akan kuhancurkan dia dan kuberikan pada anjing. Nah, begitu dong. Karena Nyonya tua sudah tahu bahwa Master Penjara telah bergabung dengan Gerbang 6 Dewa. Cepat sebarkan berita ini. Sebarkan. Tenang saja. Menyebarkan gosip. Aku ahlinya. Wu Chang. Master Penjara yang kau sumpah setia padanya, aku sudah menghukummu sendiri. Kenapa kau masih tidak mau bergabung dengan Gerbang 6 Dewa? Ci, kau pikir aku selemah kalian? Bergabung dengan sampah Gerbang 6 Dewa itu? HMPH, Tuan Wu Chang, karena kau sudah bertekad untuk mati bersama Ye Wutian. Kalau begitu, aku akan kabulkan keinginanmu. Tuan Muda Gu, serang. Aku sudah menunggu kata-kata itu. Wu Chang, kau sudah membunuh begitu banyak orang. Pernahkah kau berpikir suatu hari kau akan mati? Siapkan saja nisanmu sendiri. Sampah. Kalau kau berani, lakukan saja. Master Penjara akan datang. Dia pasti akan membunuh kalian semua. Kalau begitu, tunggu saja Master Penjaramu di jalan menuju neraka. Bunuh dia. Saudara Wu Chang, selamat jalan. Berani menyentuhnya lagi. Aku akan membuat kalian mati tanpa sisa. Ye Wutian, kau benar-benar bisa menemukan tempat ini? Mencari sampah-sampah seperti kalian bukanlah hal yang sulit. HMPH. Apa gunanya kau menemukan kami? Wu Chang ada di tanganku. Kau berani bertindak gegabah, aku akan membunuhnya. Master Penjara, jangan salahkan aku. Mereka merusak reputasimu. Bunuh dia. HMPH, bunuh. Kau pikir dia berani? Ye Wutian, selain mematahkan kakiku dan membutakan mataku, apa lagi yang bisa kau lakukan padaku? Apa kau akan mematahkan lenganku juga? Sepertinya kau memberiku ide baru untuk menghukummu. Jika kau berani menyentuhku lagi, kau percaya aku akan menggigit lidahku sampai mati? Jika aku mati, putrimu juga tidak akan selamat. Menggigit lidah sampai mati. Kau sudah menjadi pengecut seumur hidupmu. Apa kau punya nyali itu? Kenapa? Kau ingin mempertaruhkan nyawa putrimu? Bertaruh? Aku tidak punya waktu untuk berurus. Aku akan mengirimnya ke neraka dulu. Untuk membuka jalan bagimu. Gu Zichen, kau memalsukan identitas Master Penjara. Merusak reputasiku. Bagaimana kau ingin mati? Ye Wutian, apa kau benar-benar ingin melihat Wu Chang bermandikan darah di depanmu? Master Penjara, nyawa Wu Chang tidak berarti apa-apa. Di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi saudaramu. Master Penjara, nyawa Wu Chang tidak berarti apa-apa. Di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi saudaramu. Kau dengar itu? Nyawanya tidak mengancamku. Kau harus mati hari ini. Baik, kalau begitu, aku akan membunuhnya. Setidaknya ada teman di jalan menuju neraka. Wu Chang. Sungguh pikiran yang sederhana. Hanya dengan beberapa kata, kau sudah kehilangan akal. Orang sepertimu. Tapi aku masih merasa, membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lebih memuaskan. Kumohon, ampuni aku. Kau tidak ingin mati. Kalau begitu, berikan aku satu alasan untuk tidak membunuhmu. Aku pernah mentraktirmu makan. Alasan itu tidak memuaskanku. Liu Zihuan, kita masih punya urusan yang belum selesai. Kau buru-buru mau kemana? Aduh, Ye Wutian.
selama boneka darah di tubuh putrimu masih ada, kau tidak akan berani membunuhku. Benar, aku tidak berani membunuhmu. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa menyiksamu. Kau. Apa yang ingin kau lakukan? Bukankah tadi kau bilang kau akan menggigit lidahmu sendiri sampai mati? Demi putriku, aku tidak bisa membiarkanmu berhasil. Jadi, aku akan memotong lidahmu. Ye. Tuan Muda Ye. Master Penjara, kumohon jangan bunuh aku. Ampuni aku. Wu Chang, mencabut lidah orang jahat. Kau paling ahli dalam hal ini. Aku serahkan padamu. Untuk orang seperti ini, hanya mencabut lidah tidak cukup. Menurutku, giginya juga harus dicabut. Wu Chang, mencabut lidah orang jahat. Kau paling ahli dalam hal ini. Aku serahkan padamu. Untuk orang seperti ini, hanya mencabut lidah tidak cukup. Menurutku, giginya juga harus dicabut. Selama dia tidak mati, kau mau bermain bagaimanapun. Terserah padamu. Kenapa kau berteriak? Aku hanya mencabut satu gigimu. Aku sudah hampir mati. Master Penjara, ampuni aku. Aku akan memberitahumu di mana Ganoderma salju berada. Aku paling benci orang yang berbicara setengah-setengah dan membuatku penasaran. Lanjutkan. Hei. Ganoderma salju ada di villa keluarga Yo di segitiga hitam. Ganoderma salju benar-benar ada di villa keluarga Yo. Kau tidak membohongiku. Aku sudah disiksa seperti ini oleh kalian. Bahkan jika aku punya 10 nyali lagi, aku tidak akan berani membohongimu. Bagus. Sepertinya gigi dan lidahmu ini masih ada gunanya. Biarkan saja. Master Penjara, orang tua ini tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Jangan percaya padanya. Aku bersumpah. Setiap kata yang kukatakan adalah kebenaran. Jika ada satu kata pun kebohongan, kalian bunuh saja aku. Apakah perkataannya benar atau bohong? Aku akan memverifikasinya sendiri. Beritahu Meng Po untuk bersiap menyambut. Aku akan pergi ke segitiga hitam. Lalu dia? Aku serahkan padamu. Jika aku tidak menemukan Ganoderma darah di kediaman keluarga Yo, potong lidahnya dan berikan pada anjing. Keluarga Yo dulu adalah keluarga besar di segitiga hitam. Tak disangka sekarang, mereka jadi menyedihkan begini. Setelah keluarga Yo dimusnahkan, rumah mereka jadi sepi. Sudah dijarah lebih dari 10 kali. Sial, sudah dijarah lebih dari 10 kali. Meskipun Ganoderma darah benar-benar ada di sini, mungkin sudah diambil orang. Bawahan akan segera mengirim orang untuk mencari. Tunggu. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apakah pemusnahan keluarga Yo itu perbuatanmu? Bukan. Ada yang menggunakan namaku untuk melakukannya. Lebih baik bukan kau. Jika nanti aku tahu itu perbuatanmu. Siapa itu? Berlagak misterius. Angkat kepalamu, biar kulihat siapa kau. Ye Wutian, kau akhirnya datang. Master Penjara, lama tak jumpa. Yo Guangxiong, itu kau? Kau ternyata belum mati. Master Penjara belum mati. Mana mungkin aku mati duluan? Jadi ini jebakanmu dan Liu Ziwan? Kau sengaja menjebakku, membawaku ke sini. Begitu? Betul. Membunuhmu di tempat ini, tidak akan ada yang tahu. Sepertinya kau juga orang gerbang 6 dewa. Aku ingin membunuhmu. Bukan hanya karena aku orang gerbang 6 dewa. Yang kubutuhkan adalah darahmu. Mengubahmu menjadi boneka darah, aku bisa hidup abadi. Jalan bela diri juga bisa mencapai puncak. Jadi demi ini, kau membunuh puluhan anggota keluarga Yo? Benar-benar lebih rendah dari binatang. Itu salah mereka sendiri. Aku ingin melatih boneka darah. Mereka melarangku, bilang itu ilmu hitam. Ibu Yo Chen bahkan ingin melaporku ke kantor gubernur. Aku hanya bisa membunuh mereka. Tidak ada pilihan lain. Kebetulan, aku juga bisa menimpakan tuduhan memusnahkan seluruh keluarga Yo ke kepalamu. Lalu Yo Chen, kenapa kau biarkan dia hidup sendiri?
Aku memang tidak suka anak yang tidak berguna ini. Tapi dia satu-satunya keturunan keluarga Yo. Aku masih ingin dia punya keturunan. Tapi aku tidak ingin dia tahu kebenarannya. Jadi, dendam pembantaian keluarga ini akan kutimpakan padamu. Master penjara, biarkan aku menangkapnya dan umumkan kejahatannya. Hahaha, gadis kecil, dengan kemampuanmu, kau masih ingin menangkapku? Lepaskan dia. Orang yang ingin kau bunuh adalah aku. Hadapi aku. Kenapa? Khawatir? Kau ingin menyelamatkan nyawanya juga bisa. Lakukan apapun yang kuperintahkan. Kau tuli. Kau dengar aku bicara? Baik. Kau ingin aku bagaimana? Sekarang, di depanku, patahkan lenganmu. Master penjara, jangan. Baik. Aku akan mematahkan kedua lenganku sendiri. Sekarang kau tidak punya sandera. Dengan apa kau akan melawanku? Yo Guangxiao, ajalmu sudah tiba. Kau hanya beruntung menang satu langkah saja. Nyawaku ini tidak bisa kau ambil begitu saja. Yang diambil. Nyawamu tidak akan bisa dia ambil. Bagaimana denganku? Anak durhaka. Berani membunuh ayahmu sendiri? Anak durhaka. Berani membunuh ayahmu sendiri? Jika bukan karena aku satu-satunya putra keluarga Yo, kau pasti sudah membunuhku, kan? Sejak kecil. Hanya ibuku yang baik padaku. Sedangkan kau, demi berlatih boneka darah sialan itu, kau bahkan membunuh ibuku. Jika aku tahu akan begini, seharusnya aku membunuhmu sekalian saat itu. Ayah, pergilah menemani ibuku di alam baka. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Keluarga Yo juga hanya menyisakanmu sendiri. Yo Chen, sebenarnya sifatmu tidak buruk. Aku bisa mempertimbangkan untuk menjadikanmu kembali sebagai penjaga segitiga hitam dan membiarkanmu membangun kembali keluarga Yo. Yo Chen, aku bisa mengabaikan kesalahanmu yang membelot ke gerbang 6 dewa. Selama kau bersumpah setia kepadaku, aku bisa mengembalikanmu kekuatan dan kultivasimu, membuatmu kembali menjadi penjaga segitiga hitam. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Untuk apa lagi gelar penjaga itu? Jika kau berubah pikiran, temui aku di kota bawah tanah kapan saja. Posisi penjaga akan kutinggalkan untukmu. Aku mengecewakan master penjara. Aku tidak akan mencarimu. Oh. Ngomong-ngomong, Ye Wutian. Orang yang memimpin penyerangan ke keluarga Youku hari itu adalah orang di belakangmu itu. Kenapa? Kenapa kau mengkhianatiku? Kenapa? Pertanyaan ini juga pernah kutanyakan pada master penjara sebelumnya. Kenapa? Kenapa kau mengkhianatiku? Kenapa? Pertanyaan ini juga pernah kutanyakan pada master penjara sebelumnya. Aku mempertaruhkan nyawaku untuknya. Kenapa dia tidak mewariskan posisi master penjara kepadaku? Melainkan mewariskannya kepadamu? Seorang sampah yang hidup sengsara di penjara. Mau tahu jawabannya? Aku bisa memberitahumu. Kalau begitu, cepat katakan. Aku sudah melumuri panah ini dengan racun. Saat racunnya bereaksi padamu, kau mungkin tidak akan punya kesempatan untuk bicara lagi. Itu karena master penjara lama melihat isi hatimu. Ada iblis di hatimu. Sekarang dia akan menunjukkan wujud aslinya. Hahaha. Jika seseorang tidak mementingkan diri sendiri, langit dan bumi akan menghukumnya. Siapa yang tidak punya beberapa iblis di hatinya? Serahkan token Yama. Aku bisa membuat kematianmu lebih cepat. Token Yama bisa kuberikan padamu. Tapi menurutmu, bisakah kau mengendalikannya? Hanya sebuah token, apa yang tidak bisa dikendalikan? Tanpa ajaran sejati dari master penjara, kau tidak akan bisa mengendalikan token Yama. Rencanamu sia-sia. Meskipun aku tidak bisa mengendalikannya. Gerbang 6 dewa punya banyak ahli.
Pasti ada yang bisa mengendalikannya. Keuntungan apa yang diberikan gerbang 6 dewa padamu, sampai kau mengkhianatiku tanpa memedulikan nyawamu? 1 nyawa ditukar dengan 1 kota. Master gerbang 6 dewa berjanji padaku, selama aku membunuhmu, dia akan menjadikanku master penjara kota Zenhai dan berkuasa di sana. Hanya demi itu. Apa itu belum cukup? Lei Dong. Sudah lihat, kan? Nyawa master penjara tidak bisa kau ambil begitu saja. Kau menghabiskan energi sejatimu untuk memanggil petir. Meskipun kau melukaiku, tapi racun sudah menyerang jantungmu, kau tidak akan selamat. Nyawaku. Bahkan langit pun tidak bisa menentukannya. Hari ini, akulah langitmu. Master penjara, master penjara. Bantuanku sudah datang. Kau tidak bisa membunuhku lagi. Jangan sombong dulu. Racunnya sudah menyerang jantungmu. Siapapun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Master penjara. Master penjara. Anda terluka. Yuling, aku sedang mengendalikan racun dengan energi. Tidak bisa bergerak. Hanya kau yang bisa menyelamatkanku. Tapi aku tidak tahu ilmu pengobatan. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku akan segera mencari tabib sakti Tang. Dia pasti punya cara. Tidak, sudah terlambat. Racunnya sangat kuat. Aku tidak bisa bertahan lama. Kau hanya perlu melakukan apa yang kukatakan sekarang. Pasti bisa. Master penjara, katakanlah. Apa? Membakar token Yama? Benar. Orang-orang hanya tahu bahwa token Yama adalah harta karun dunia. Siapapun yang memilikinya bisa memimpin para pahlawan, tapi mereka tidak tahu kekuatan terbesar token Yama, yaitu bisa membuat orang terlahir kembali, membangkitkan orang mati. Master penjara, aku percaya padamu. Master penjara, cepatlah beristirahat. Ah, sayang sekali. Di dunia ini tidak ada lagi token Yama. Tanpa token Yama, tidak akan ada lagi master penjara. Tidak. Ada atau tidak ada token Yama, Anda tetap master penjara di hati kami. Token Yama tidak ada. Orang yang setia akan tetap setia. Token Yama ada di sini. Orang yang berhati serigala akan tetap berkhianat. Baik. Tunggu aku pulih. Kita akan bersama-sama memusnahkan kelompok berhati serigala ini. Master penjara, bagaimana keadaan Anda? Kekuatan token Yama tak terbatas. Sudah menyatu denganku. Kultivasiku meningkat lebih dari 10 kali lipat. Membersihkan racun kecil ini bukan masalah. Sungguh, Tuhan memberkati tuanku. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa menemukanku di sini? Yuling bersalah. Tidak bisa membedakan yang baik dan buruk. Mohon master penjara menghukumku. Yuling, kau sekarang adalah penyelamatku. Mulai sekarang, tidak perlu memberi hormat sebesar ini saat bertemu denganku. Katakan, sebenarnya ada apa? 3 hari yang lalu, aku menemukan kakekku menggunakan darah manusia untuk menyirami Ganoderma salju, dan menggunakan orang hidup untuk menguji boneka darah. Saat itulah aku tahu, ternyata kakekku, dia adalah master gerbang 6 dewa. Apa? Kau bilang kakekmu, Yuzhan Kui, adalah master gerbang 6 dewa? Benar. Sejak Anda kembali ke Zenhai, semua yang terjadi sampai hari ini, semua ini dia yang merencanakan. Jadi, dalang di balik semua ini adalah dia. Dia di mana? Markas gerbang 6 dewa. Ketua, aku terluka parah oleh Ye Wutian. 8 jalur nadiku putus. Mohon ketua selamatkan nyawaku. HMPH, masalah sekecil ini saja tidak bisa kau bereskan. Menyelamatkanmu, itu hanya membuang-buang kekuatanku. Tapi Ye Wutian sudah keracunan parah. Meskipun aku tidak bisa memenggal kepalanya, dia pasti tidak akan selamat. Jadi, dia sudah mati. Pasti mati. Pasti mati. Hidup harus terlihat orangnya, mati harus terlihat mayatnya. Kalimat ini, berapa kali lagi kau ingin aku mengatakannya? Jika ketua bersikeras ingin melihat mayatnya, aku akan segera mencarinya dan memenggal kepalanya. Tidak perlu. Dia sudah dalam perjalanan ke sini. Apa? Energi spiritualnya semakin kuat, niat membunuhnya semakin dekat. Ye Wutian akan segera tiba. Tidak mungkin.
Racun rahasia keluarga Bai tidak ada penawarnya. Tidak ada yang bisa keracunan, lalu tetap hidup. HMPH, karena tidak ada yang bisa hidup. Lalu kenapa Ye Wutian masih hidup? Aku. Jangan-jangan Ye Wutian bukan manusia, tapi dewa? HMPH, atau jangan-jangan dia sama sekali tidak keracunan. Ini cuma kebohongan yang kau karang untuk cari muka di hadapanku. Menju, Anda harus percaya saya. Saya benar-benar melukainya. Dan dia benar-benar keracunan. Hahaha, percaya padamu. Dengan apa aku harus percaya padamu? Dulu kau kan anak buah Ye Wutian. Menju, saya bersumpah setia di hadapan Anda, kepada gerbang 6 dewa. HMPH, orang sepertimu, bermuka dua, tidak bisa dipercaya. Hari ini kau bisa mengkhianati Ye Wutian, besok kau bisa mengkhianatiku. Menju, Anda harus percaya saya. Saya sama sekali tidak berniat mengkhianati Anda. Hahaha. Percaya padamu. Kalimat, aku percaya padamu. Ini, dulu pasti juga pernah kau ucapkan pada Ye Wutian, kan? Apa yang harus kulakukan agar kau mau percaya padaku? Hehehe. Membuatku percaya padamu itu gampang. Jadilah boneka darahku. Serap darah dan ingatanmu ke dalam tubuhku. Dengan begitu aku akan tahu. Apa kau membohongiku lagi? Yuzhan Kui, aku setia padamu. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Banyak orang setia padaku. Siapa kau? Bagiku, kau hanyalah nutrisi untuk boneka darahku. Yuzhan Kui, aku tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan sebagai hantu. Hehehe, kau tidak bisa menjadi hantu. Jiwa boneka darah tidak bisa masuk ke alam baka. Ah! Darah dan energi wanita, begitu manis. Hahaha, Yuzhan Kui, ajalmu sudah tiba. Yuling, kau benar-benar cucu kesayanganku. Kau membawa orang luar untuk membunuh kakekmu. Membunuh demi kesenangan, melakukan kejahatan tanpa batas. Aku tidak punya kakek sepertimu. Cucu kesayanganku, kemarilah ke sisi kakek. Aku bisa memaafkan kesalahan besarmu karena mengkhianatiku. Hahaha. Yuzhan Kui, kau salah bicara. Jika kau memohon padaku sekarang, aku masih bisa mempertimbangkannya. Aku hanya akan melumpuhkan kultivasimu, bukan nyawamu. Hahaha. Sombong sekali bicaramu. Kalian tahu ini apa? Ganoderma salju. Penglihatan yang bagus. Aku menyuling esensi Ganoderma salju untuk meningkatkan kultivasiku. Sekarang, kau bukan lagi lawanku. Orang terakhir yang di depanku begitu percaya diri. Sudah mati kedinginan. Orang terakhir yang di depanku begitu percaya diri. Sudah mati kedinginan. Hahaha, aku tidak melakukan hal yang tidak pasti. Kalau tidak, mengapa aku berpura-pura sakit dan menipumu untuk menyembuhkanku? Kau menipu master penjara untuk menyembuhkanmu. Hanya untuk menguji kekuatannya. Cucu yang baik. Ngomong-ngomong, kau telah melakukan jasa besar. Ah? Keji. Karena kau sudah tahu kekuatanku. Jangan banyak bicara, serang saja. Aku sudah tidak sabar untuk membalas dendam bagi mereka yang kau bunuh. Jangan terburu-buru. Sebelum aku bertindak, biarkan boneka darahku bermain dengan kalian dulu. Pergi. Pergi. Bunuh mereka. Master penjara. Jangan biarkan orang tua ini melihat kekuatanmu. Wanita ini serahkan padaku. Hati-hati. Ah. Hati-hati. Dia punya racun mayat di tangannya. Mengingatkan sekarang, sudah terlambat. Bunuh dia. Ah. Berikan penawarnya. HMPH, bahkan jika ada penawar, aku tidak akan memberikannya kepada orang yang mengkhianatiku. Sialan. Dia anggota keluarga Yu. Dia cucumu. Hahaha. Salah. Dia. Hanyalah anak liar yang kupungut, bukan anggota keluarga Yu.
Di mataku, dia hanyalah sebuah bidak catur yang bisa dibuang kapan saja. Hahaha. Master penjara, tolong jangan memohon padanya. Orang seperti ini sama sekali tidak punya kemanusiaan. Yu Fei adalah cucu kandungnya. Dia bisa setega itu. Tenang saja. Setelah aku membunuhnya, racun mayat di tubuhmu pasti akan sembuh. Hahaha. Mau membunuhku? Kau pikir aku ini Yo Guangxiong kedua? Banyak omong kosong. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Setelah membunuhmu, aku harus kembali menemui istri dan putriku. Aku khawatir mulai hari ini, istrimu akan menjadi janda, dan putrimu akan menjadi anak tanpa ayah. Terlalu banyak bicara. Hahaha. Sesuai dugaanku, Ye Wutian, kau tidak lebih dari ini. Lihat ini. Yu Zankui, energimu sudah buyar. Tidak bisa terkumpul lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kekuatan iblisku. Kemana kekuatan iblisku? Ini. Ada apa ini? Kau benar-benar berpikir pukulan tadi. Apa itu hanya menggelitikmu? Pukulan tadi sudah menyegel semua titik energimu. Kau sekarang sudah jadi orang tak berguna. Tidak. Kau sudah jadi mayat. Tidak mungkin. Aku tahu kekuatanmu. Kau sama sekali tidak bisa menyegelku. Kemampuan semua titik energiku. Jujur saja. Kekuatan ilmuku sekarang sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Membunuhmu sama seperti menginjak semut. Ganoderma salju ada di tanganku. Jika kau berani membunuhku, aku akan menghancurkannya. Tanpa itu, putrimu akan mati. Hahaha, orang tua. Sekarang kultivasimu sudah hilang semua. Kau ingin menghancurkan Ganoderma salju. Apa kau punya kemampuan itu? Hahaha. Aku tidak percaya. Masih mau menyerang? Mati saja. Aku tidak rela. Yuling, ayo, kita kembali ke Zhenhai. Aku akan mencari tabib sakti Tang untuk menyembuhkan racunmu.